warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Staira Untai di sini ingin melakukan wawancara terhadap pembina di Asrama Santri Putra Raha mata kuliah bimbingan konseling Islamik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama ulun Muhammad Ehsan dari Alabiu. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Siddiq dari Tanjung. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Sadek dari Alabiu. Perkenalkan, nama ulun Sarek dari Kudahan. Perkenalkan, nama ulun Abdul Hamid dari Ampah. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Iqbal dari Lampung. Baiklah, kami di sini dengan narasumber. Beliau ini atas nama Anwar Rahman dari Jarok, Kecamatan Jarok, Kabupaten Tabalong. Beliau ini adalah sudah mengabdi di asrama ini selama kurang lebih 5 tahun. Beliau ini tidak hanya jadi pembina, akan tetapi beliau ini adalah seorang mahasiswa S2 di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Iya, Ian kan seorang pembina di Asrama Santri Raha. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Adapun pertanyaan ulun, apa saja kegiatan-kegiatan Santri Raha yang ada di asrama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau datang berkunjung sekaligus bersilaturahmi dengan para pembina di sini termasuk saya. Berkenaan dengan pertanyaan kalau kita tadi Ehsan tentang apa saja kegiatan di asrama, bisa diinformasikan bahwa kegiatan di asrama ini mencakup dua hal. Pertama, ada yang di masjid dan juga ada yang di asrama. Saya terangkan yang di masjid dulu. Kalau yang di masjid biasanya kita laksanakan kegiatan sholat 5 waktu, amaliyah sore seperti membaca yasin dan amaliyah lainnya, mau pengajian, ibadah harian dan lain. Tapi untuk di asrama kita punya rutinitas seperti amaliyah sebelum tidur, bangun sholat malam yang bagi yang mau, puasa sunnah bagi yang mau, dan juga ketertiban dalam masalah waktu seperti pergi ke sekolah dan sebagainya. Itu kira-kira. Izin bertanya, hal apa saja yang mempengaruhi sikap para santri menjadi lebih baik? Ada beberapa hal yang menjadi salah satu faktor kenapa santri ini bisa menjadi lebih baik. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah di asrama ini yang menjadi faktor perubahan adalah kembali kepada pembinanya atau mu'alimnya. Karena saya yakin ketika pembina dan mu'alimnya memiliki karakter yang baik dan juga berperilaku baik, saya yakin santrinya pun akan menjadi baik, dan itu adalah salah satu faktor kenapa santri menjadi lebih baik menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun izin bertanya, menurut Pian nih sebagai pembina yang memberikan bimbingan konseling, masalah apa yang sulit ketika memberikan bimbingan konseling untuk santri-santri asrama? Baik, terima kasih. Berkenaan dengan masalah konseling, teman-teman, menelaah dari pengalaman saya, keseringannya menemukan masalah ketika konseling itu ketika santri ini dia lebih tidak mau mendengarkan, bersifat pasif atau cuma mau diam, tidak mau berbicara ketika kita mau beri masukan, informasi, penjelasan sebagainya, dia cuma diam, cuma mungkin refleksnya mengangguk sebagainya. Namun ketika selesai konsultasi konselingnya,
tindakannya tidak berubah. Nah, ini yang jadi masalah. Karena mungkin dia kurang merespon tadi. Jadi kita seharusnya sebagai pembina atau sebagai calon orang tua mungkin bisa nanti memandang bagaimana psikologi anaknya. Ketika pian tahu kenapa anak pian itu berdiam, tahu kenapa anak pian tidak mau pandir, pian akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalahnya. Dan itu adalah salah satu masalah yang rumit bagi pembina menurut saya, karena mengungkap santri tidak mau berbicara itu agak susah daripada menyelesaikan santri yang selalu berbicara. Ya, selanjutnya di dalam asrama pasti kan memiliki yang namanya peraturan. Jadi peraturan apa yang sering dilanggar oleh santri dan apa tindakan para pembimbing terhadap para santri ini? Ya. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh santri. Nah, baik. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman jadi santri sudah mengetahui. Cuma menurut saya, ya, kalau yang paling sering dilanggar, yang intensitasnya tinggi, mungkin terlambat sholat. Nah, terlambat sholat ini jadi lumayan masalahnya, lumayan besar lah. Karena mungkin kesadaran dari santrinya ataupun dari pembinanya juga. Namun ketika ada santri yang melanggar peraturan yang terlambat untuk sholat, ini ada sanksi. Namun standarnya hukumannya itu adalah berdiri ke depan. Berdiri ke depan. Kalau lebih sering lagi, maka membaca Al-Quran. Kalau yang lebih sering lagi, maka hukumannya sholat tasbih untuk mencahaya. Itu sebagai bentuk hukumannya masih tetap berdasarkan kepada pendidikan juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana seorang pembina mengatur ibaratnya kayak beberasi kayak seorang asrama atau santri-santri beberasi, kayak apa mengaturnya gitu? Mengatur ya, ini mungkin ada langkah-langkah. Saya mau mengerahkan langkah-langkah bagaimana cara pembina mengatur santrinya dalam mungkin kegiatan gitu ya, mungkin kebersihan atau sebagainya. Langkah pertama untuk pembina melakukan kegiatan bersama santri, pertama adalah menghimbau santrinya, panggil santrinya. Kita akan mengadakan acara ini, mohon bantuan ini. Dan langkah kedua yaitu pembina mengajak, jangan cuma maju, ikut serta dan juga melibatkan diri dalam kegiatannya, sehingga santrinya terayomi dan juga berjalan dengan lancar, sehingga kualitas dari kegiatannya, hasil dari kegiatannya bagus dan juga mumpuni. Nah, kiranya gitu teman-teman sekalian. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami. Yang pertanyaannya adalah, apa sih rahasianya? Ini kan asrama ini banyak mengeluarkan orang-orang yang berkualitas, bukan hanya di keagamaan dan politik pun juga banyak. Apa sih rahasianya? Mantap ya. Rahasia sukses santri asrama Raha mungkin gitu ya. Melihat memang lulusan-lulusan kita alhamdulillah ada yang ke Mesir, ada yang di PPR, ada yang jadi ulama, pejabat, pengusaha. Itu syukur alhamdulillah. Namun kita berpatok kepada kata mualim-mualim kita bahwasanya rahasia sukses itu satu, karena berkah ilmu. Kenapa berkah ilmu? Karena ilmu yang berberkah akan menghasilkan hal yang bagus juga. Dan bagaimana kiranya cara agar dapatkan berkah ilmu? Letaknya di asrama sini. Kita sering sebagai pembina itu memberitahukan kepada santri-santri, hormatlah kepada mualim, hormatlah kepada pembina. Ketika bernikah hormat, ketika bernikah tunduk dengan mualim, pembina, kita akan merasakan yang namanya keberkahan ilmu. Mungkin sekarang tidak, namun 20 tahun yang akan datang, pian akan merasakan apa berkah ilmunya itu. Itulah kenapa sekarang
pondok pesantren kita ini mempunyai lulusan yang berkualitas. Contohnya yang jadi masjid, gubernur itu dulunya karena mengabdi, berbakti di sini, hormat pada mualimnya, akhirnya beberapa tahun setelahnya jadilah orang sukses. Menurut saya seperti itu. Semoga kita juga nanti jadi orang yang sukses dan juga manfaat masyarakat. Amin. Nah, dikarenakan ulunnya membuka, jadi ulun yang akan menutup. Tapi sebelumnya ulun di sini akan menyimpulkan dari wawancara kami tadi. Santri asrama Raha, keberhasilan santri di pesantren itu tidak hanya tergantung dari santri itu sendiri, tetapi juga dari pembinanya. Bagaimana cara pembinanya membina santri tersebut ataupun membimbing santri tersebut. Ya, sekian dulu dari kegiatan kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.